lagi bersama aku, Silta Indah. Dan di video kali ini aku akan menjelaskan cara membuat trigger di MySQL menggunakan command prompt. Yang pertama aku akan menjelaskan trigger itu apa sih? Trigger dalam database adalah kode prosedural yang secara otomatis dijalankan untuk menanggapi perubahan tertentu pada tabel tertentu atau tampilan dalam database. Trigger dapat didefinisikan untuk menjalankan perintah sebelum atau sesudah eksekusi DML, seperti insert, update, dan delete. Trigger banyak digunakan untuk menjaga integritas informasi pada database. Berikut adalah kegunaan dari trigger. Yang pertama, melakukan update data otomatis jika terjadi perubahan. Contohnya adalah dalam sistem penjualan, jika di entry barang baru, maka stok akan bertambah secara otomatis. Yang kedua, trigger dapat digunakan untuk mengimplementasikan suatu sistem log. Setiap terjadi perubahan, secara otomatis akan menyimpan ke tabel log. Trigger dapat digunakan untuk melakukan validasi dan verifikasi data sebelum data tersebut disimpan. Selanjutnya, aku akan menjelaskan gimana cara buat trigger melalui command prompt. Yang pertama, kita buka SAM-nya, lalu nyalakan MySQL. Setelah itu kita ke command prompt. Kita akan mengarahkan direktorinya ini ke direktori SAM dengan mengetikkan perintah change directory SAM MySQL bin. Setelah itu kita login ke MariaDB menggunakan username root. Setelah berhasil login, kita langsung membuat sebuah database dengan nama perpustakaan. Lalu use perpustakaan. Nah, setelah berhasil, kita akan langsung membuat tabel buku yang isinya ID buku dengan tipe data integer, lalu nama buku dengan tipe data varchar dengan panjang 50, lalu jumlah dengan tipe data tiny integer. Lalu atur primary key-nya di kolom ID buku. Tabel buku sudah berhasil dibuat, sekarang kita describe tabel buku. Ada ID buku, nama buku, dan jumlah. Dengan primary key-nya ada pada ID buku. Selanjutnya kita akan membuat tabel lagi, yaitu tabel peminjaman untuk menyimpan peminjaman buku yang isinya ID peminjaman dengan tipe data integer, lalu nama peminjam dengan tipe data varchar dengan panjang 50, lalu ID buku yang dipinjam, tipe datanya integer, dan jumlah pinjam. Tipe datanya tiny integer. Setelah itu atur primary key-nya di ID peminjaman. Ya, sudah selesai kita membuat tabel peminjaman, sekarang kita describe. Ada ID peminjaman, nama peminjam, ID buku, dan jumlah pinjam. Primary key-nya terletak pada ID peminjaman. Kita akan mengisi tabel buku terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah insert into nama tabelnya, tabel buku, values. Yang pertama, nama bukunya misalnya pemrograman C++. Lalu jumlahnya ada 20. Setelah itu buku yang kedua, nama bukunya pemrograman Visual Basic. Jumlahnya 50. Dan buku yang ketiga, nama bukunya buku basis data. Jumlahnya 10. Data sudah berhasil ditambahkan, sekarang coba kita lihat
datanya pada tabel buku. Ya, ada 3 buku, jumlahnya ada 20, 50, dan 10. Selanjutnya kita akan membuat sebuah trigger, yaitu trigger untuk mengupdate jumlah buku setelah buku ini dipinjam. Yang pertama kita ubah dulu delimiternya, yang tadi awalnya untuk mengakhiri sebuah perintah itu menggunakan titik koma, kita ganti dulu menggunakan slashes. Setelah itu kita membuat perintah create trigger. Lalu nama triggernya, di sini aku namain jumlah buku. Lalu event triggernya, nah event ini artinya trigger ini akan dijalankan setelah kita menambahkan atau menginsert data di tabel peminjaman. Lalu for each row, setelah itu begin. Di sini kalian akan menaruh query apa yang akan dijalankan pada trigger ini, yaitu akan mengupdate jumlah pada tabel buku, yaitu update tabel buku, lalu set jumlah sama dengan jumlah dikurangi new jumlah pinjam. Jadi kita mengeset jumlah pada tabel buku ini menjadi hasil dari pengurangan jumlah buku yang awal dikurangi dengan jumlah pinjam di tabel peminjaman. Jadi new ini adalah tabel peminjaman. Setelah itu where ID buku sama dengan new ID buku. Jadi kita mengupdate jumlah ini berdasarkan ID buku yang sama antara ID buku di tabel buku dan ID buku di tabel peminjaman. Setelah itu end. Sekarang kita sudah selesai membuat trigger untuk mengupdate jumlah buku setelah dipinjam. Selanjutnya kita akan mengubah dulu delimiternya menjadi semula, yaitu titik koma, dan melihat tabel awal dari tabel buku. Jadi seperti ini awalnya, stopnya. Kita akan memasukkan data ke tabel peminjaman untuk mencoba triggernya. ID peminjaman 1 dengan nama Ina. Lalu buku yang dipinjam misalnya buku basis data. Buku ber-ID 3 dengan jumlah buku. Dia meminjam 5 buku misalnya. Tabel peminjaman sudah berhasil ditambahkan. Sekarang kita coba lihat tabel peminjamannya. ID peminjaman 1 dengan nama peminjam Ina, ID bukunya 3 dengan jumlah pinjam 5. Pada buku basis data ini, dengan ID 3, jumlah bukunya adalah 10. Sekarang coba kita lihat jumlah bukunya setelah dipinjam. Nah, jadi setelah kita menginputkan data atau menambahkan data di tabel peminjaman, maka buku ini jumlahnya akan terupdate sesuai dengan tadi hasil pengurangan dari jumlah awal dikurangi dengan jumlah pinjam. Jadi yang awalnya 10 lalu dipinjam 5, maka akan berkurang menjadi 5. Seperti itulah cara kerja trigger. Terima kasih telah menyaksikan, selamat mencoba, dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe.